معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لقمت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bihifdzil lisan wa zajarana 'anil kadhibi wa fussil kalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wasi'at wa rahmatuhu wa la taufiqa illa indahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qail la yajzi walahu walidahu illa yajidahu mamlukan fayastariyahu liyu'tikahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-baradah alladzina ja'u bi uswatin hasanah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah salat Jumat kali ini saya ingin mengajak kepada para hadirin segenap kaum muslimin untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selain meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam kita juga harus mengenang dan meneladani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyiarkan agama Islam dengan cucuran keringat, darah dan air mata. Dengan mengingat Allah dan Rasul-Nya, maka akan mempertebal rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat 56. Manusia dan jin diciptakan di dunia ini tidak sia-sia, apalagi sekedar bermain-main. Tugas utama yang diemban adalah untuk beribadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ada beberapa hal yang mewajibkan manusia untuk beribadah kepadanya. Antara lain, yang pertama, karena memang tugas manusia di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semakin jelas bahwa hakikat tugas manusia di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tugas manusia hanya satu, yakni beribadah, bukan berarti aktivitas sehari-hari manusia tidak termasuk ibadah. Definisi ibadah tentu tak sesempit yang dimaksud, tetapi sangat luas. Seluruh perbuatan manusia dari bangun pagi sampai pagi lagi, bila ditujukan hanya untuk Allah semata, maka itu termasuk dalam kerangka ibadah kepadanya. Agar seluruh aktivitas yang dilakukan termasuk ibadah kepada Allah, maka kunci dari semua yang dilakukan ini harus ikhlas karena Allah, dengan aturan yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya.
Kedua, sebagai tanda syukur kepadanya atas segala nikmat yang tak terhingga besarnya dan tak terhitung jumlahnya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti menempatkan segala kenikmatan yang diberi itu sesuai pada tempatnya, sesuai dengan tuntunan dan yang dianjurkannya. Kelalaian dalam mensyukuri nikmat yang diberinya berarti sengaja mengundang azabnya yang pedih untuk segera datang. Sebenarnya apapun yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat yang diberinya, maka semua itu tidak akan pernah sebanding dengan besarnya limpahan nikmat yang kita terima tersebut. Namun demikian bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menerima rasa syukur yang dipanjatkan manusia. Sebab Allah senang sekali kepada hambanya yang banyak bersyukur. Ketiga, manusia wajib beribadah. Karena itu merupakan konsekuensi dari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala saat berada di dalam alam rahim. Keempat, syarat untuk memperoleh rahmat Allah, setiap manusia siapapun orangnya sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan rahmat Allah saja manusia bisa hidup di dunia ini. Terlebih lagi bagi seorang mukmin, dalam setiap doa dan sujud panjangnya, ia selalu memohon agar dilimpahkan berbagai rahmatnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, semoga niat hati kita semakin teguh untuk selalu muhasabah atas semua ibadah yang sudah, sedang, atau akan kita lakukan selama ini. Dan berharaplah kepada Allah agar ibadah-ibadah yang dilakukan bisa diwujudkan dalam bentuk kehidupan berjamaah dan beribadah dan berimamah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.